Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Bapak Ibu semuanya, Iqbal dari keinginan saya, yaitu meneliti tentang hubungan Soekarno dan Khrushchev, karena selama ini dalam 10 tahun terakhir ini saya mengkaji atau mencari cerita-cerita, kisah-kisah persahabatan diplomasi Soekarno dengan pemimpin dunia, dan di situ saya menemukan bahwa Soekarno memiliki persahabatan atau pertemanan dengan berbagai pemimpin dunia yang luar biasa, yang mungkin belum banyak dikisahkan. Nah, khusus hari ini saya akan menceritakan proses pencarian atau pengumpulan kisah-kisah persahabatan antara Soekarno dan Khrushchev. Mengapa? Karena saya menemukan bahwa hubungan kedua tokoh ini sangat unik ya, menarik, dan bahkan menjadi mozaik sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Soviet, dan sekarang oleh Rusia. Kalau kita membahas hubungan bilateral saat ini antara pemerintah Indonesia dan Rusia, maka pasti kita akan membahas era tahun 1950-an sampai 60-an, terutama saat waktu itu Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia dan Khrushchev sebagai pemimpin Rusia. Nah, buku ini sebenarnya bukan sebagai lanjutan ya dari ikhtiar kami. Sebelumnya kami sudah menuliskan sebuah buku tentang ini Soekarno dan Kennedy, dan dari buku ini saya menemukan tautan tentang bagaimana Soekarno itu juga memiliki hubungan yang cukup erat dan sangat unik dan menarik untuk dikaji, terutama dengan hubungan dengan Khrushchev. Nah, mungkin ikhtiar yang saya lakukan ini menjadi sebuah pelengkap atau menguatkan pandangan bahwa Soekarno itu adalah seorang pemimpin yang kaliber internasional dan luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu semuanya, proses pencarian atau penulisan kembali kisah persahabatan Soekarno dan Khrushchev ini menurut saya challenging sekali. Kenapa? Karena lebih susah bagi saya untuk menulis tentang kisah ini dibanding saat saya menulis kisah Soekarno dan Kennedy. Waktu saya menulis buku tentang Soekarno Kennedy itu bahan-bahannya sangat banyak sekali, terutama waktu itu saya mendapatkan akses untuk meneliti di bahan-bahan arsip yang ada di Kennedy Library di Amerika Serikat. Nah, khusus untuk Soekarno dan Khrushchev ini memang agak susah ini. Jadi selama ini saya sudah bolak-balik ke Arsip Nasional. Itu pun tidak banyak sekali, dan berbagai perpustakaan terutama di Jakarta, dan tidak banyak. Dan untungnya saya mendapatkan beberapa sumber, misalnya dari memoir beberapa tokoh, misalnya memoir Khrushchev yang sudah menulis memoirnya Gromyko, Menlu Soviet waktu itu, memoirnya Mikoyan, dan beberapa tokoh yang di Indonesia yang menulis memoir mengenai persahabatan Soekarno dan Khrushchev pada tahun itu. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu semuanya, yang cukup membantu dalam merekonstruksi dari cerita ini adalah banyak saya temukan dari media-media internasional Bapak Ibu semuanya. Jadi kebetulan saya mendapatkan akses yang berbayar tentang berita-berita yang saya dapatkan dari berbagai media di Amerika Serikat dan Soviet waktu itu. Dan memang cukup challenging sekali karena terkait bahasa juga. Intinya proses ini akhirnya terbayarkan sudah, dan insya Allah nanti akan diterbitkan dalam buku Soekarno Khrushchev dengan judul Soekarno dan Khrushchev Beda Ideologi Satu Hati dalam waktu dekat ini. Bapak Ibu semuanya, dari penelusuran riset yang
kurang lebih 2 tahun ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kedua tokoh ini memiliki hubungan yang unik dan apa menarik dan mungkin perlu dikisahkan lagi karena dan yang perlu kita ketahui bahwa tidak hanya hubungan personal atau hubungan bilateral kedua negara, tapi hingga kini kita secara sadar nggak sadar masih melihat itu bukti-bukti atau artefak yang kita bisa lihat ketika kita di Jakarta, atau di Jakarta, misalnya Gelora Bung Karno, terus Rumah Sakit Persahabatan, lalu Tugu Ani atau Monumen Pahlawan, dan Cilegon, dan banyak sekali. Bahkan kalau kita ke museum-museum war itu, museum-museum perang itu, kita akan banyak menemukan persenjataan-persenjataan yang dipamerkan, dan itu adalah salah satu saksi hubungan persahabatan antara kedua tokoh. Nah, yang menarik lagi adalah kedua pemimpin ini walaupun berbeda ideologi, berbeda latar belakang, dan juga berbeda hal lain, mereka saling percaya dan saling mengagumi. Saya menemukan ini di memoirnya Khrushchev. Dia mengatakan bahwa saat dia pertama kali bertemu dengan Soekarno itu dia merasa kagum. Pertama kali dia melihat berbicara dengan Soekarno. Dan menurut saya sangat beralasan jika Khrushchev itu sangat kagum Bung Karno, karena Bung Karno sejak mudanya itu melahap habis itu tulisan-tulisan tentang filosofi bangsa Rusia atau Soviet. Misalnya Karl Marx itu dilahap habis sama beliau. Revolusi Rusia juga punya dilahap habis. Sehingga ketika bertemu dengan Khrushchev, maka tidak heran kalau Khrushchev sangat kagum dengan Soekarno. Saya mengikut dari apa yang disampaikan oleh Khrushchev waktu itu, bahwa Khrushchev bilang di screen Pak Ibu, Presiden Soekarno pertama kali datang mengunjungi kami. Kami menyambutnya dengan pujian yang merupakan haknya. Dia mengesankan kami sebagai seorang yang terdidik dan cerdas. Soekarno memiliki keduanya, terdidik dan cerdas. Kami menyukainya. Itu di pernyataan yang tertulis dalam memoir Khrushchev. Bahkan Khrushchev juga membedakan tokoh Soekarno itu dengan pemimpin-pemimpin yang pernah dia temui. Khrushchev mengatakan bahwa tidak semua pemimpin itu mempunyai dua hal ini selain terdidik dan cerdas. Tapi dia menemukan dua hal ini dalam Soekarno. Nah, yang menarik lagi, menurut saya poin yang saya temukan adalah karena dua tokoh ini hubungan bilateral Indonesia Uni Soviet waktu itu makin mesra, kokoh, bahkan bisa dikatakan periode emas waktu itu.